Pendengar yang terkasih, selamat malam. Selamat datang di frekuensi FM 107.8. Mari dengarkan program khusus Suara Kota hari ini. Saya adalah teman lama yang menemani kalian melalui banyak fajar dan senja. Song Xiazi. RY, inilah wanita yang disukai Datuk. Dia sudah tua. Sudah waktunya turun tahta. Pengecut. Pengecut atau bukan, baru ketahuan setelah dicoba. RY, kamu hanya punya waktu satu lagu. Jaga mulutmu baik-baik. Jangan sampai pendengarmu mendengar. RY, kamu... RY, aku adalah calon ibu tirimu. Kamu... berani? Orang tua itu sudah berumur, tidak kuat lagi. Sebagai anak laki-laki, seharusnya menggantikannya. Baik, kalau begitu kita utamakan kebahagiaan. Malam ini, permainan kita baru benar-benar dimulai. Namaku Song Xiazi. Di usia 18 tahun, sebuah kecelakaan membawa pergi orang tuaku. Sejak itu aku menjadi anak yatim. Diadopsi oleh keluarga Shen, teman baik ayahku. Mereka mengeksploitasi kecuasaanku, tidak hanya mencaplok harta keluarga Song. Sekarang, bahkan mengincar mas kawin yang ditinggalkan ibuku untukku. Makasih, aku benar-benar iri padamu dan kakak. Punya ikatan pertunangan, tidak sepertiku yang dilirik oleh keluarga Tan. Harus menikah dengan seorang lelaki tua. Kekuatan keluarga Tan sebesar apapun, bagaimanapun, aku sama sekali tidak menginginkannya. Aku hanya ingin bersama denganmu. Cing-cing, jangan menangis lagi. Tangismu membuat hatiku hancur. Kakak, dengarkan penjelasanku. Mau jelaskan apa? Song Xiazi, orang yang akan kunikahi adalah adikmu, Shen Shuqing. Kita batalkan pertunangan. Kalian berdua, semoga langgeng selamanya. Kalau begitu, kudoakan kalian berdua terkunci selamanya. Kamu. Wanita, apa yang membuatmu berpikir? Aku, Tuan Cinta tempat ini, bisa tertarik pada orang sepertimu? Yatim piatu yang membawa sial bagi orang tua kandungnya. Kamu hanya pantas menjadi istri muda untuk lelaki tua. Siapa bilang aku hanya pantas menjadi istri muda untuk lelaki tua? Doa ganteng. Berani main? Pertama kali, dengan senang hati. Tunggu dulu. Kalau hamil, aku yang tanggung. Kamu merobek bajuku ke mejamu. Ganti saja bajuku. Kenapa? Habis menikmati, mau pergi begitu saja?
Mau lagi juga boleh. Cowok ganteng. Aku sangat puas dengan penampilanmu. Sayangnya, kita tidak akan bertemu lagi. Hah. Bermain tidak seperti ini caranya. Berdiri. Kak, aku bilang dia tadi malam. Pergi ke hotel dengan pria lain. Tidak pulang semalaman. Tidak bermoral. Harus dihukum. Wanita, aturan keluarga Shen. Sudah lupa. Katakan, siapa pria tadi malam itu? apakah ini penting? Kamu tidak patuh. Sepertinya aku harus menghukummu dengan baik. Ayo, naik ke atas. Shandu, lepaskan aku. Lepaskan aku! Song Xiazi, kamu memang sangat genit ya. Laki-laki mana saja bisa. Kau begitu baiklah. Aku juga bisa memuaskanmu. Shendu, pergi. Kamu tidak berhak menyentuhku. Aku tidak berhak. Song Xiazi, kamu makan dan minum dariku. Aku beritahu kamu. Lebih baik kamu bersikap baik. Song Xiazi, inilah akibatnya merebut pria dariku. Ingat pelajaran dari kakak ini. Jangan sentuh aku. Sakit sekali. Baik. Nanti tunjukkan sikap yang baik untuk menemui keluarga Tan. Membahas agar kamu menjadi istri ketujuh Ratu Tan. Datuk itu sudah lebih dari 60 tahun. Kalau menikahinya, paling tidak harus menjanda hidup selama puluhan tahun. Kesempatan baik seperti ini lebih baik serahkan pada kakak, Kak. Iya, aduh, syuting ini adik kandungmu. Kamu biarkan saja mereka bertukar. Lagi pula, orang yang ingin dinikahi, hanya aku, Kak. Kamu biarkan saja Song Xiazi memberikan semua harta bawaan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Kepadaku, aku akan menggantikannya menikah dengan Chen Zhe. Adik, kedepannya jangan lagi mengatakan hal seperti ini. Song Xiazi, kamu tidak tahu malu, berani menguping pembicaraan kami. Aku mengingatkanmu, ini juga untuk kebaikan keluarga Shen kita. Katakan, kalau sampai Datuk tahu kamu menganggapnya tua dan tidak mau menikah dengannya, bagaimana dengan kontrak bisnis keluarga Shen kita? Kamu! Xiazi benar. Xiazi, kemari. Song Xiazi, ingat identitasmu. Jangan pernah berpikir untuk lepas dari. Tidak berani. Pinta, tunggu sampai si tua mati. Kakak akan menjemputmu pulang.
Shendu. Jangan harap bisa mengandali kuku seumur hidup. Keluarga Tan dari kota pelabuhan membawa mas kawin tiba. Ternyata, Keluarga Tan dari kota pelabuhan datang membawa hadiah pertunangan. Tuan Tan kedua, tidak menyangka Anda datang sendiri. Dari dua putri keluarga Shen, siapa yang akan menikah ke keluarga Tan? Untuk menjadi istri ketujuh kakek, Ternyata adalah pangeran kota pelabuhan yang ditakuti semua orang. Dia Song Xiazi, masuk ke keluarga Tan seperti ini. Tunggu saja untuk dimakan. Hingga tulang pun tak bersisa. Ya. Kamu. kekayaan dicari dalam bahaya. Aku Menarik. Tuan Tan kedua datang dari jauh. Aku sengaja menyuruh orang mempersiapkan minuman lebih awal. Perjodohan kedua keluarga kita. Lebih baik kita duduk dan berdiskusi. Tuan Tan, silakan masuk. Kamu duduk di sini. Silakan duduk, Xiazi. Shen Xiazi. Tuan kedua Tan tidak mengerjakan PR ya. Saya bermarga Song. Saya anak angkat keluarga Shen. Tuan muda Shen. Apa maksudnya ini? Main-main kucing-kucingan dengan saya? Bukan Tuan kedua Tan Anda. Anda dengarkan penjelasan saya. Keluarga Tan bersedia menjalin pernikahan dengan keluarga Shen. Keluarga Shen ini berani sekali ya. Menggunakan anak angkat untuk menipu saya. Tidak berani. Tuan kedua. Kenapa? Tidak puas dengan saya? Saya berusia 20 tahun, cantik jelita, dan lagi, saya masih muda. Bisa melahirkan. Puas atau tidak? Harus tanya ayah. Kakak, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Halo, Tuan kedua. Anda puas dengan saya? Saya puas. Bagus kalau puas. Bisa menikah ke keluarga Tan. Sungguh keberuntungan Xiazi. Anak bandel, ceroboh sekali. Cepat naik ke atas. Ganti baju. baik. Pria semalam ternyata Tan Si. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Paman kedua, ini kamarku. Bukankah engkau yang memanggilku ke sini? Paman kedua, aku tidak tahu semalam. Tapi status kita berbeda. Keadaan sekarang ini kurang baik. Aku adalah calon ibu tirimu.
Kau pasti tahu nasib anak haram yang dilahirkan ibu tiriku itu. Lagi pula, semalam tidak pakai. Mungkin sekarang kau sudah hamil. Anak keluarga Tan, kau bilang, nanti dia harus memanggilku ayah atau kakak. Tidak mungkin. Kalau begitu, lakukan sampai hamil. Siapa yang memukul? Hukuman karena bersenang-senang, karena dia ingin menyerahkanku. Dalam keadaan bersih kepada keluarga Tan, Jadi, aku sangat ingin melarikan diri dari keluarga Shen. Bahkan menikahi seorang pria tua menjadi ibu tiri Tan Sichuo. Jin, Xiazi, apa yang kau lakukan di dalam? Cepat-cepat. Sembunyi. Sembunyilah. kau menyuruhku bersembunyi. Tidak mungkin. Cepat. Kakak! Apa yang kau lakukan bersembunyi di dalam sana? Sembarangan saja. Kakak! Jangan mendekat! Terlalu banyak pecahan di lantai ini. Aku takut kau terluka. Nanti, setelah aku bersihkan, aku akan keluar. Baiklah, cepatlah ya. Tan Sichuo ini pergi ke kamar mandi. Kau orangnya menghilang. Jangan kau bersihkan lagi. Biar pembantu yang melakukannya. Apakah aku begitu memalukan? Tuan kedua, keluarga Shen mengganti orang secara mendadak. Apakah kita masih akan melanjutkan kerja sama dengan mereka? Tidak semudah itu. Harus membuatnya dengan patuh datang memohon padaku. Tuan kedua Tan, pernikahan kedua keluarga kita bisa dipastikan sekarang, kan? Keluarga Tan berjanji memberikan pada keluarga Shen kontrak pesanan senilai 10 miliar. Seorang anak angkat, mengapa kau pikir bisa bernilai sebanyak itu? Tuan kedua. Keluarga Shen tidak menunjukkan kesungguhan. Tuan kedua sangat marah. Bagaimana ini, Bu? Aku tidak ingin menikah dengan seorang pria tua. Keluarga Tan juga tidak akan menginginkan barang bekas. Ngomong-ngomong, Tuan Shen, jika engkau ingin mempertahankan hubungan kedua keluarga, aku menyarankanmu agar Nona Song datang sendiri memohon. Tuan kedua. Tuan kedua, semua yang perlu dikatakan, sudah dikatakan. Banyak bicara? Ya, bawahan ini banyak bicara. Pergi. Aku tidak peduli caramu apa. Keluarga Tan harus setuju. Teruskan perjodohan dengan keluarga Shen. Dapatkan kontrak pesanan. Wah, Song Xiazi, ini klub pribadi. Iuran tahunannya jutaan demi terus menggangguku. Kau benar-benar rela. Shinting. Kakak, sekarang Aze sudah tidak mau lagi padamu. Keluarga Tan juga mau membatalkan pertunangan. Kau bilang, bagaimana nasibmu? Tidak ada yang mau. Anak, yatim, piatu.
Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Adik, bagaimana kalau keluarga Tan tahu kau yang tidak mau menikah? Apakah Tan Siang akan membiarkanmu? Jangan gertak aku dengan keluarga Tan. Kekuatan keluarga Tan sebesar apapun. Itu di kota Hong Kong. Ini adalah Yu Hang. Keluarga Chen Ku juga bukan sembarangan. Begini, kalau keluarga Tan tidak mau lagi padamu, mengingat kita dulu begitu akrab, ikut aku. Menjadi istri muda siapapun, bukan masalah. Tubuhmu ini. Aku benar-benar suka. Kau ikut aku. Aze, bukannya kau bilang mau mengajariku bermain golf? Jangan buang waktu padanya. Bermain berdua apa serunya? Bermain bertiga baru seru, bukan begitu. Bermain bertiga apa serunya? Lebih baik berempat bersama. 4 orang? Kamu mau main mahjong? 2. Kakek kedua. Empat orang main mahjong. Kakek. Tidak main? Bercanda saja? Tidak main? Main. Pegang raket dengan mantap. Sudah siap? Kakak Z, kamu tidak apa-apa? Aduh, sakit. Oh, ada yang main bulu tangkis seperti ini. Kamu ada keberatan? Aku. Oh, tadi aku belum siap. Ayo lagi. Hei, tidak masalah tidak bermain baik di lapangan, tapi di tempat lain. Jangan sampai gagal. Kamu? Bagaimana? Sudah bisa? Coba. Udah, berhenti. Lanjut. Kakak aku terluka. Tanganku sudah tidak bisa diangkat. Dia itu dewa perang. Apa yang bisa aku lakukan? Minta maaf. Aku. Maaf aja, aku. Maksudku, minta maaf padanya. Aku. Dia sebentar lagi akan jadi orang keluarga Tan. Dasar buta. Maaf ya, Xiazi, aku tahu salah. Maafkan kami. Lihat luka di wajahku ini. Sudah bosan? Tidak mau main lagi? Aku pergi. Jangan kira dilindungi Tan Sidiao, semuanya akan baik-baik saja. Nanti lihat bagaimana aku menghajar kamu. Ada apa? Aku sudah membantumu menghajar kedua orang itu. Terakhir aku minum. Tidak berlebihan, kan? Hei, banyak air di sana tidak kamu ambil? Malah ambil botolku. Kebiasaan apa ini? Aku suka yang ini. Baik, untukmu. Kamu bilang apa kita bisa dianggap? Diam. Jangan bicara begitu di luar. Erie, ada waktu? Kita perlu bicara. Mau kemana? Bukannya mau bicara. Tentu saja cari tempat yang sepi. Oh, sebenarnya kita bisa bicara di sini. Tansi, yang ingin kubicarakan bukan ini. Kalau begitu, bicarakan nanti. Tansi,
Aku rasa kita sebaiknya tidak begini lagi. Kamu belum masuk keluarga Tan. Bisa dianggap sebagai orang ya Lau Yezi. Semua salah wanita Song Xiazi itu sakit sekali. Badan penuh, bau keringat. Ses, Jangan lihat. Lihat. Tenang, aku tidak tertarik padanya. mau coba di sini. Suaramu kecil, SST jangan bicara. Tidak bersuara juga bisa. Tutup saja. Cepat pergi. Begitu cepatnya kau berbalik arah. Paman Tan, ini ruang ganti wanita. Kau tidak ingin dianggap mesum, kan? Begitu pedulinya padaku, masih bilang tidak suka. Tuan, baru saja ada kabar. Datuk akan tiba di Yuhang 3 hari lagi. Untuk apa dia datang? Suruh orang ledakkan pesawatnya. Mengganggu. Ya, ledakan pesawat? Aku, Paman. Ada bercanda ya, Paman? Si Haji, acara malam ini disesuaikan secara mendadak, ya. Aku belum terima naskah yang disesuaikan. Begini, ada tamu undangan khusus yang datang mendadak. Tidak terlalu berpengaruh. Aku percaya kemampuanmu. Pasti bisa tampil sangat baik secara spontan. Ini permintaan atasan. Aku tidak bisa menolak. Gimana kalau begini? Makan malam seminggu ke depan. Kakak yang traktir. Baiklah, baiklah. Masih ada orang yang mau jadi tamu di stasiun radio? Kau memang baik hati. Iya, dia sebentar lagi datang. Ayo Xiaji, ku perkenalkan. Ini adalah model top 1 di dalam negeri. Nona Shen Shuking. Terkejut atau tidak? Kaget atau tidak? Terkejut atau tidak? Terduga atau tidak? Bukannya kamu di rumah saja tidak ada kerjaan? Datang ke sini untuk apa? Oh, kalian berdua saling kenal? Tentu saja tidak kenal. Kami ini sahabat karib. So, Xiaxi, siang tadi kamu membuatku malu. Sekarang lihat bagaimana aku menghadapimu. Pasti ada niat jahat. Kamu? Sudah, acara akan segera dimulai. Xiaxi, cepat bersiap. Tenang, soal etika profesional ini, aku masih memilikinya. Baik, duduklah. Ayo Xiaxi, bersiap. Tansi, kenapa dia datang? Wah, RY datang. Angin apa yang membawa Anda kemari? Silakan duduk. Lanjutkan saja. Anggap aku tidak ada. Baik. Ayo, Xiaxi, jangan gugup. Baik, bersiap. 3, 2, 1. Siaran mulai. Ini adalah FM 1007.8. Selamat datang mendengarkan suara kota tepat waktu. Saya adalah teman lama kalian, Song Xiazi. Hari ini studio siaran kita didatangi oleh seorang tamu istimewa. Siapakah dia? Silakan dia menyapa kalian semua. Halo semua, saya Shen Shuxing. Benar, dialah yang kalian tahu. Model top 1 di dalam negeri. Halo semua, saya Shen Shuxing. Betul. Saya adalah top model nomor 1 di dalam negeri yang kalian kenal. Saya dengar pembawa acara Song akan segera menikah. Dengan seorang kakek tua, itu berarti kamu akan segera meninggalkan Yuhang, kan? Kapan rencananya? Mengucapkan selamat tinggal pada acara ini?
Ini urusan pribadi saya rasa tidak perlu dibicarakan di sini. Saya rasa para pendengar setiamu pasti sangat ingin tahu. Terutama pada segmen sambungan pendengar Siazi. Sambungan pendengar. Tampaknya pendengar malam ini sangat tidak sabar. Baik, mari kita sambungkan panggilan pendengar pertama. Halo. Wanita, aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu, dan kamu malah akan menikah begitu saja. Kamu menganggapku bodoh. Pendengar, saya rasa salah sambung. Ini adalah City Voice. Aku memang mencari kamu, Song Xiazi. Wanita jahat seperti kamu. Pembawa acara Song, rupanya kamu disokong orang lain. Sekarang semua orang di Yuhang tahu. Kamu adalah wanita jalan. Seorang wanita yang terkena cap buruk seperti ini tidak akan bisa dibersihkan selamanya. Xiazi, potong sambungannya. Cepat potong. Tunggu sebentar. Saya rasa pendengar ini mungkin mengalami pukulan mental atau emosional. Yang seharusnya Anda hubungi adalah rumah sakit jiwa, bukan gila-gilaan di sini. Hah? Kamu yang gila. Aku. Kalian ini siapa sih? Oh, Sha. Ya, maaf. Pembawa acara Song tadi saya hanya bicara sembarangan. Hubungan kami berdua bersih. Saya pantas mati. Ada orang yang membayar saya untuk memfitnah Anda seperti ini. Lalu, siapakah itu? Dia gila, dia bicara sembarangan. Iya. Adalah top model di samping Anda, Nona Shen Shuking. Kamu mengada-ada. Berdasarkan apa kamu mengungkul saya? Selanjutnya, kami bawakan sebuah lagu nostalgia Dari Ibu Tao Jingying, berjudul Terlalu Teraniaya. Kamu mau apa? Menggunakan cara kotor seperti ini untuk memfitnah saya, Shen Shuking. Hanya segini caramu, ya? Tolong. Terima kasih atas topik yang dibawa Nona Shen. Tolong. Saya. Bagaimana bisa tanpa sengaja? Jumlah pendengar stasiun radio kita hari ini memecahkan rekor. Saya sudah melakukan semua yang kalian suruh. Saya mohon belas kasihan Anda, lepaskan saya. Tenggelam. Shen. Ya. Kak Song Xiazi, dia pasti sengaja. Dia cuma mau menggagalkan perjodohan dengan keluarga Tan. Aku tidak. Masih berani membantah. Dengar baik-baik. 3 hari lagi, Datuk akan tiba di Yuhang. Kamar dagang Yuhang akan mengadakan jamuan makan malam penyambutan untuk Datuk tua itu. Di jamuan itu, dia harus Mengakui secara langsung bahwa kamu akan menikah ke keluarga Tan. Jika tidak, aku akan menyerahkanmu kepada Choyao. Kak, aku salah. Aku tidak akan kabur lagi. Sungguh tidak akan kabur lagi. Aku salah. Xiazi, kalau kamu menurut, kakak juga tidak tega menghukummu. Ingat, kalau ada lagi lain kali, Aku tidak akan mudah melepaskanmu. Jangan. Maaf. Aku akan nurut. Aku salah. Mohon. Jangan. Xiazi, kamu harus ingat, hidupmu sekarang ditentukan oleh nilaimu. Begitu kamu kehilangan nilai, apa akibatnya? Kamu pasti tahu. Dibandingkan menyuruhmu mengganti kuku menikahi si tua itu, aku justru lebih menantikan kamu diserahkan kepada Cui Hao. Si cabul itu. Perhiasan dan aksesoris ibumu itu akan menjadi milikku. Keluarga Tan belum tentu harus menikahi si tua itu.
Paman. 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 Ku datang. Panggil. Paman. 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 Sial. Aku kan sudah pernah lihat perempuan. Kenapa bisa mimpi dia? Paman, itu Nona Song. Lepaskan aku. Adik, lepaskan aku. Sudah larut malam adik, kamu pakai sedikit sekali. Bukannya keluar main, kakak temani kamu main. Halo. Pergi. Tansu. Naik mobil. Tenang saja, aku kan profesional. Tapi kalau dipukul harus bayar lebih. Paman kedua, aku. Jangan buru-buru, mandi dulu juga masih ada waktu. Yang ingin kukatakan adalah, mungkinkah aku menjadi ibu tirimu? Aku terlalu memanjakanmu. Berani sekali kamu. Ingin melahap ayah dan anak sekaligus. Kamu memang hebat. Tujuan kedatangan paman kedua bukankah untuk mencari istri muda bagi Datuk? Kudengar, 3 hari lagi calon suamiku akan tiba di Yuhang. Nanti saat itu, bisakah kamu membantuku? Informasimu cukup cepat, rupanya sudah tidak sabar. Ingin menikah dengan kakek tua itu. Sebenarnya, jika memang harus nikah kekeluargaan, Orang yang lebih ingin kunikahi adalah kamu. Hah, apa dasarmu mengira aku akan, demi kamu, melangkah ke kuburan bernama pernikahan ini? Ternyata, aku terlalu berharap orang seperti Tan Sidi Mana mungkin mau demi aku menginjakkan kaki ke kuburan bernama pernikahan. baiklah, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kamu bantu aku menikah kekeluargaan, bantu aku mengambil kembali Barang peninggalan ibuku, aku, sebelum kamu bosan, akan memenuhi semua permintaanmu. Aku akan memberikan apapun yang kau mau sebelum kau bosan. Aku akan mengambil apapun yang kuinginkan. Berani sekali. Tidak takut baru keluar dari mulut harimau, lalu masuk ke sarang serigala. Bagaimanapun, hal yang pantas dan tidak pantas sudah kita lakukan. Tidak peduli dengan hal ini. Setidaknya, kau adalah pilihanku sendiri. Dia lagi. Hidup mengandalkan belas kasihan orang lain. Sekarang di rumah ini, akulah yang berkuasa. Tetaplah di sini dengan baik. Tidak boleh makan sebelum mengakui kesalahan. Baik. Apa? Aku akan membantumu menikah kekeluargaan. Tapi sebaiknya kau pahami, keluarga Tan sama seperti keluarga Shen, bukanlah tempat berlindung yang menjamin keselamatanmu. Bagaimana aku berani berharap orang seperti Tan Sidiao Bisa melindungiku seumur hidup. Tapi ini sudah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri dari keluarga Shen. Melarikan diri dari Shendu. Aku tidak mau menerima takdir. Sekarang, aku akan meminta bayaranku lebih awal. Aku masih terluka. Kau yang di atas. Lumayan. Jangan lihat, aku seperti itu. Hanya melihat, bukan mau memakanmu.
Baju saya mana? Semuanya sobek tadi malam, bukankah kamu tahu? Malu sekali, tadi malam tidak tahu siapa yang aktif menggoda saya. Jangan bicara lagi, saya pulang dulu. Undangan pesta sambutan untuk kakek yang diadakan oleh Kamar Dagang Yuhang besok lusa tidak mau. Mau. Aktif sekali, Siapa bilang? Jelas-jelas kamu. memenuhi keinginanmu. Kamu. Datuk, kenapa kamu datang begitu pagi? Arya mungkin masih beristirahat. Datuk, kenapa Anda datang begitu awal? Tuan kedua mungkin masih beristirahat. Kaget. Kenapa sih? Masuk saja. Baik. Datuk, tuan kedua mungkin masih beristirahat. Ini sudah jam berapa? Kapan dia jadi pemalas seperti ini? Diam saja di sini. Kamu, apa yang kau sembunyikan di belakang sana? Tidak ada apa-apa. Pergi, panggil Jatro. Baik, Datuk, silakan istirahat dulu di sofa. Saya akan memanggil tuan kedua turun. Keluarga Tan bangkrut. Apa yang kau lakukan di Yuhang? Hei, kelihatannya kau asyik di Yuhang sampai lupa pulang. Menyuruhmu membicarakan pernikahan dengan keluarga Shen, hal sederhana ini saja kau tak bisa selesaikan. Sedang apa kau? Tentu saja sedang mengurus istri mudamu, orang tua. Usiamu sudah senja. Bisakah kau tenangkan hati? Jangan ganggu gadis-gadis muda. Omong kosong apa? Kau kira ini mencari istri untukku? Ini semua untuk... Suara apa itu, Tansi? Kau menyembunyikan orang di lantai atas. Kalau Datuk tahu, aku masih terlibat dengan Tan Sichuo. Jangan harap bisa menikah ke keluarga Tan. Kalau leherku tidak dipuntirnya, itu sudah amat baik. Suara apa itu, Tan Sizang? Kau sembunyikan orang di lantai atas. Datuk, orang-orang dari Kamar Dagang Yuhang sudah menunggu. Aku ini pria normal, jadi menyembunyikan wanita di rumah. Bukankah itu hal yang wajar? Jangan sampai kamu menakuti kelinci liar kecilku. Selalu saja melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Lebih baik kau cepat menikah saja. Menikah seperti kau, menikahi 6 masih kurang. Atau seperti ibuku, menunggu sampai mati seorang bajingan yang tidak mencintainya. Bangsat aku. Datuk, jangan sampai Bapak sakit karena marah. Sayapmu sudah kuat, aku tidak bisa mengaturmu lagi. Di pesta makan malam lusa, akan kuperkenalkan orang-orang dari Kamar Dagang Yuhang. Kau datang, minggir. Datuk, jangan salahkan tuan kedua. Tuan kedua selama ini juga cukup sulit. Seru tidak? Mau coba yang lebih seru lagi? Berhentilah. Ah, Bu, aku harus pergi.
Untuk bisa menarik perhatian Sang Kakek, gadis kecil ini sudah berusaha keras. Itu dia putri keluarga Shen, model top 1 di negeri ini. Nona Shen ya. Memang cantik. Katanya, keluarga Shen akan menjalin hubungan dengan keluarga Tan. Datuk akan menikahi istri ketujuhnya. Hanya saja, dari 2 putri keluarga Shen ini, yang mana yang akan dinikahkan ke keluarga Tan? Sudah pasti, tentu saja. Datuk Tan sudah keluar. Terima kasih banyak atas sambutan hangat dari Kamar Dagang Yuhang. Saya yakin tujuan kedatangan saya malam ini sudah terdengar kabarnya. Maka dengan kesempatan ini, saya umumkan keluarga Tan dan keluarga Shen akan menjalin pernikahan. Ternyata benar putri keluarga Shen. Saya sudah tua, tidak bisa menari lagi. Biarkan putra saya yang mengundang calon nyonya utama keluarga Tan untuk menari pembuka pertama. Bolehkah saya mengundang Nona Song untuk menari pembuka bersama saya? Kehormatan saya. Tampil yang baik. Apakah keluarga Tan tertarik pada anak angkat? Erye, pelukannya terlalu erat. Banyak mata yang menonton. Takut aku memakanmu. Saya hanya takut menimbulkan salah paham. Datuk masih melihat di samping. Lagi pula saya baru saja diumumkan akan menjadi ibu tirimu. Takut Tuan cemburu? Hebat sekali, cantik sekali. Berdandan seperti ini masih bilang bukan untuk menggoda saya. Malam ini kamu benar-benar mencuri perhatian. Erye, meski saya berani sekali, tidak berani menggoda Anda di depan banyak orang. Song Xiazi, saya menyesal. Apa katamu? Astaga, apa yang terjadi? Mati lampu. Itu, maaf, ada sedikit masalah dengan sirkuitnya. Mohon semua tetap tenang. Tansi, dengan banyaknya orang ini, kamu gila? Hal ini, bukankah kamu sudah lama mengetahuinya? Aku tidak sengaja. Aku... Song Xiazi, kamu, bibirmu. Oh, tadi tidak sengaja tergesek. Aku ke kamar kecil untuk merias wajah. Oh, pergilah. Xiaji, hari ini penampilanmu bagus. Hadiah, apa yang kamu mau? Kakak akan penuhi. Baiklah, kalau begitu. Karena ini adalah hadiah untukku, maka kembalikanlah semua barang peninggalan ibuku. Atas dasar apa? Itu milikku. Barang-barangku yang ada padamu, bagaimana bisa menjadi milikmu? Xiazi, soal ini, mari kita bahas di rumah nanti. Tidak ada yang perlu dibahas. Jika kalian tidak setuju, maka aku bisa langsung menolak Datuk sekarang. Kamu gila, menyinggung Datuk, keluarga Shen kita. Jangan harap bisa bertahan di Yuhang. Kak, pelankan suaramu. Merampas barang peninggalan ibuku, apakah itu hal yang membanggakan? Mau kontrak miliaran dari keluarga Tan, atau tetap merampas barang peninggalan ibuku? Pilih sendiri. Kekayaan yang bisa dibawa keluarga Tan untuk keluarga Shen jauh lebih banyak daripada perhiasan-perhiasan itu dan sebagainya. Beri dia kunci berangkas bank luar negeri. Sudahlah, anggap saja itu sebagai mas kawin dari keluarga Shen untuknya. Tidak boleh. Perhiasan-perhiasan itu semuanya milikku. Song Xiazi, kau... Adik, jangan ceroboh, hati-hati. Song Xiazi, dia cuma mengambil barang yang sudah kubuang. Apa yang bisa dibanggakan? Dia, cepat ganti baju. Pesta makan malam akan segera dimulai. Jangan mempermalukan diri di sini. Ibu! Sudahlah,
Setelah dia berhasil mendapatkan kontrak miliaran itu, ibu yang akan kuberi kompensasi untukmu. Pasti membuatmu menikah dengan megah ke keluarga Chen. Tapi aku tetap tidak tahan melihat Song Xiazi mencuri perhatian. Kau pikir keluarga Tan itu tempat yang mudah seperti apa? Kemegahannya sekarang hanya sementara. Hari-hari sengsaranya masih di depan. Mama, akhirnya aku mendapatkan barangmu. Bahkan jika harus berurusan dengan orang seperti Tansi. Bajingan, mana orangnya? Tansi. SD, Tansi, ada orang di luar. Jangan-jangan ketahuan. bukannya cari sensasi. 2 hari tidak bertemu, jadi kangen. Pria yang selalu birahi. Tansi. Pesta akan dimulai. Aku pergi dulu. Song Xiazi, aku sudah setuju. Apa yang kamu inginkan? Kenapa belum masuk keluarga Tan? Sudah mau menendangku. Aku tidak. Aku mohon, jangan di sini. Nyonya, utama keluarga Tan. Ini permainan kita berdua. Harusnya aku yang menentukan. Aneh, aku jelas melihatnya di sini. Siapa di sana? Ada orang. Nona Shen, ini area pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Saya hanya salah arah. Pesta akan segera dimulai. Baik, saya akan segera turun. Ada orang di sini. Siapa yang bersembunyi di dalam? Nona Shen, Song Xiazi, 一定是你。 Nona Shen, Anda sudah melewati batas. Shuking, keluarga Tan akan segera menandatangani kontrak dengan kita. Cepatlah pergi. Oh, aku datang. Apa yang kamu lakukan tadi? Tidak ada apa-apa. Sepertinya aku melihat Song Xiazi yang manis. Jangan dipikirkan. Dengan seorang anak angkat, menukar pesanan miliaran, transaksi ini tidak rugi. Ayo pergi. Paman kedua, Datuk sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Shen. Anda tidak mau pergi melihat? Masalah ini belum selesai. Mulai hari ini, keluarga Shen dan keluarga Tan kami adalah besang. Kedepannya, seluruh Kamar Dagang Yuhang akan mendukung bisnis keluarga Shen. Terima kasih, Datuk. Terima kasih Kamar Dagang Yuhang, adik perempuan saya. Ini adalah orang Datuk. Tunggu. Pelan-pelan. Paman Tan, apa maksud Anda? Bu, apa yang kamu lakukan? Kontrak pesanan bernilai 10 miliar ini adalah mas kawin untuk Nona Song, bukankah seharusnya ditandatangani oleh Nona Song? Ini adalah bisnis keluarga Shen. Membiarkan Song Xiazi menandatanganinya tidak pantas, bukan? Jadi maksudmu Nona Song ini hanya alat bagi keluarga Shen untuk mendekati keluarga Tan? Tidak. Bukan itu maksudku. Aduh. Bu benar. Seharusnya Nona Song yang menandatanganinya. Song Xiazi, di mana dia? Aku tadi sepertinya melihat dia bertemu diam-diam dengan seorang pria. Jangan-jangan begitu mendapat warisan ibunya, dia langsung kabur? Siapa bilang aku kabur? Paman Tan, akulah yang memegang kendali keluarga Shen. Bahkan, jika kontrak ini ditandatangani Song Xiazi, tidak akan berguna. Itu mudah. Keluarga Shen dulu menelan banyak harta keluarga Song kan? Bagaimana kalau begini? Kamu serahkan sebagian sahammu kepada Nona Song sebagai mas kawin. Ini tidak berlebihan kan? Kamu, Kak.
Jangan-jangan kamu tidak rela? Nona Song hanyalah anak angkat. Sedangkan aku ini pesanan bernilai puluhan miliar. Bagaimana mungkin, Xiazi, meskipun dia adalah anak angkat keluarga Shen, aku selalu memperlakukannya Seperti adik kandung sendiri. Hanya beberapa saham. Bahkan jika kalian tidak bilang, aku akan siapkan sendiri sebagai mas kawin. Akan kusiapkan. Kalau begitu, 30%. Kamu. Baik. 30 ya, 30. Pak D, Berani sekali. Masih berani datang mencariku. aku sengaja datang untuk berterima kasih pada Pak D malam ini. Aku sangat senang. Ini maksudnya apa? Pak D, Anda seorang pebisnis. Barang-barang ini di tanganku tidak bisa mengeluarkan nilainya. Jadi, aku ingin minta Pak D, tolong sampai tuntas. Laku sekali. Sama seperti mulut kecilmu. Aku juga sedang bicara hal serius. Baik, kalau begitu, aku cari orang lain. Saham-saham ini juga bisa dijual. Hei, bantu. Kamu sudah buka mulut. Mana mungkin aku tidak bantu? Saham-saham ini nilainya tidak rendah. Kamu rela? Aku tidak mengerti bisnis barang-barang ini di tanganku. Hanyalah sebuah kentang panas saja. Keluarga Shen tidak akan memberikannya padaku. Jadi, dibandingkan ini, aku lebih suka emas dan perak sungguhan. Uang akan ditransfer ke rekeningmu. Pasti akan memuaskanmu. Terima kasih, Pak D. Hei, jangan cuma bilang terima kasih. Aku juga ingin hadiah yang lebih substansial. Temani aku main bola, 1 gol tambah 100.000. Kakak kedua, kamu yakin mau aku pakai baju seperti ini? Temanin kamu main golf, ternyata suka gaya seperti ini. Ini yang Wongkon siapkan. Nanti aku omelin dia. Bajumu itu tidak cocok untuk olahraga. Pakai yang ini dulu. Ya, sudah. Lihat bolanya. Apa di wajahku? Ada bola. Kakak kedua sebenarnya. Aku juga sedikit paham tentang golf. Tunjukkan kemampuanmu. Baik, aku mulai. Kebetulan sekali. Maafkan ketidakmampuanku. Kakak kedua, tadi bilang apa? 1 bola 100.000. Jadi yang tadi aku masukkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nona Song, kalau kemampuan bermainmu begitu hebat, bagaimana kalau tongkatku ini juga kamu isi? Besok aku akan mewakili keluarga Tan melamar keluarga Shen. Harap secepat mungkin. Song Xiazi mendapatkan 30% saham perusahaan. 30% saham perusahaan? Bukankah dikatakan Tan Si itu kejam dan tak kenal ampun? Dia selalu membalas dendam. Mengapa justru melindungi Song Xiazi? Si imut itu. Ini benar-benar kerugian besar. Kamu pikir Tan Si melakukannya untuk Song Xiazi? Dia melakukannya untuk menjaga muka keluarga Tan. Benar? Aze, pernikahanmu dengan Shu King, bukankah sudah seharusnya dijadwalkan?
Ah, ibu. Aku juga sangat ingin menikahi Suking. Hanya saja ibuku. Xiaxi, kamu sudah kembali. Song Xiazi, kamu sudah menipu keluarga Shen kami, mengambil begitu banyak hal. Berani-beraninya kamu kembali. Mengapa aku tidak boleh kembali? Jika aku tidak salah ingat, rumah ini seharusnya adalah warisan orang tuaku untukku. Oh, ya, rupanya sayapmu sudah mengeras. Jangan lupa, dulu Kalau bukan karena keluarga Shen kami yang menampungmu, kamu sudah pasti menggelandang di jalanan. Apakah kamu sudah terlalu lama merebut barang orang lain? Sampai benar-benar menganggapnya sebagai milikmu, ha? Aku. Xiazi. Chenzi, kami masih punya urusan keluarga untuk diselesaikan. Kamu pulang dulu saja. Kak Z, aku antarkan kamu. Baik. Ada. Saham-saham itu tidak berguna di tanganmu. Serahkan saja pada kakak. Kakak yang akan mengurusnya. Setiap tahun kamu tinggal tunggu bagi hasil saja. Sahamnya sudah aku transfer kepada orang lain. Apa katamu? Dulu kamu selalu patuh. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, coba cari pamantan kedua. Lihat apakah dia bersedia untuk menjualnya kembali padamu dengan harga tinggi. Jangan coba-coba mengintimidasi aku dengan nama keluarga Tan. Aku beritahu kamu, Song Xiaxi, selama kamu belum menikah ke keluarga Tan, selama itu pula, kamu adalah anggota keluarga Shen. Datuk sudah mengumumkan. Aku akan segera menikah ke keluarga Tan. Cekik aku sekarang juga. Aku lihat bagaimana kamu memberi penjelasan pada mereka. Bertahun-tahun sudah, kamu masih belum belajar untuk patuh. Song Xiazi, aku beritahu kamu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu hidup tak tenang, mati pun. Jangan sentuh aku. Shendu, Tidak boleh. lepaskan aku. Sudah besar, harus diberi pelajaran. Jangan sampai cacat. Shendu, kau benar-benar gila. Kau tahu tidak, ruangan ini sudah lama kusiapkan. Xiazi. Dulu kau sangat penuh. Karena itulah kakak tidak tega untuk mengurungmu. Kalau kau memohon pada kakak, kakak akan lebih lembut. Ya, perasaan inilah yang kumaksud. Kau tahu tidak, setiap kali kau memohon ampun padaku, matamu penuh kebencian. Setiap saat seperti itu, aku jadi sangat-sangat Ingin menghancurkanmu. Aku benar-benar ingin memurungmu selamanya. Apa itu keluarga Tan? Kita tidak akan menikah. Kita tidak akan menikah selamanya. Tidak mungkin, Sendu. Aku pasti akan melarikan diri. Aku tidak mungkin selamanya berada dalam kendalimu. Tidak mungkin. Aku akan melarikan diri. Oh, kau setuju menikah ke keluarga Tan? Ternyata untuk melarikan diri dari... Melarikan diri dariku. Kau kurang ajar ya? Kakak harus menghukummu dengan baik. Menghukummu dengan baik. Keluarga Tan dari kota pelabuhan datang untuk melamar. Kenapa keluarga Tan datang sekarang? Paman, kenapa Anda datang? Di mana Song Xiazi? Dia di atas. Aku akan mencarinya di atas. Paman,
Xiazi sedang beristirahat di atas. Bagaimana kalau aku yang memberitahunya agar tidak merepotkan? Tidak perlu. Xiaoji. Katakanlah. Baik. Ayo. Kita tidak main ini lagi. Mari kita main yang lain. Kamu suka? Paman, lihat, kan aku sudah bilang. Song Xiazi yang manis itu Semalam, entah pergi kemana. dia sama sekali tidak pulang. Bagaimana dengan Shendu? Dia juga pergi. Paman, Anda mencari saya? Aduh, Tansi membawa orang ke sini. Suruh dia kembali. Aku tunggu di sini. Baiklah. Hei, Xiazi, cepat pulang ya. Paman menunggu di sini. Cepat. Paman, bagaimana kalau tunggu dia kembali? Saya suruh dia langsung menemui Anda. Kalau begitu tunggu dia kembali, saya akan kirim hadiah lamaran. Suara apa itu? Suara apa itu? Itu peliharaanku, Erye. Kamu tidak akan ikut campur urusan ini juga, kan? Hati-hati di jalan, Erye. Tempatkan orang untuk mengawasi di sini. Tante. Song Xiazi, kamu turun sekarang. Xiazi. Xiazi. Erye, dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Mulai sekarang, Song Xiazi adalah orang dari keluarga Tan. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Shen kalian. Aduh, selesai. Awalnya cuma ingin memberi pelajaran pada Song Xiazi. Tak disangka malah menyinggung Tuan Tan Erye. Aduh. Ceroboh. Apa yang dibawa di pelukannya? Dato, itu bukan benda itu. Wang Guan, panggil dokter. Datuk tanyakan sendiri pada Ye kedua, saya akan panggil dokter. Dokternya mana? Belum datang. Datang, dokter sudah datang. Dia terluka. Bersihkan lukanya. Siapa yang tega melukainya begini?
Ini akan sedikit sakit. Tahan ya. Kamu bisa membalut tidak? Minggir. Biar saya yang urus. Datuk. Tolong dengarkan penjelasan saya. Di dalam itu ada... Mau jelaskan apa? Tidak perlu menjelaskan. Di usianya ini, wajar saja punya wanita. Dia, kalau bisa membawa satu pulang untuk menikah denganku, itu baru bagus. Saya harap setelah Anda tahu siapa orangnya, jangan langsung marah. Tapi, untuk bisa menikah masuk keluarga Tan sebagai nyonya rumah, harus sederajat juga. No. Ini siapa? Ini yang saya pilihkan untuk anak itu. Calon jodoh. Tugas ini saya serahkan padamu. Tidak peduli caranya bagaimana, besok malam bawa dia ke Hotel Walton untuk kencan buta. Datuk, saya. Kalian ayah dan anak ini, kenapa menyusahkan saya? Seorang pekerja biasa. Sungguh menyebalkan. Xiangqian, wanita seperti apa yang bisa membuat Tansi bersedia menikah? Bantu aku lepas dari kencan buta. Aku bantu kamu urus keluarga. Shin. Setuju. Kakek saya dan Datuk adalah teman lama. Sebenarnya dibandingkan Yuhang, saya lebih suka suasana di luar negeri setelah kita menikah nanti lebih baik. Tidak keberatan kan? Wah, RY, aku sangat merindukanmu. Jahat. Loh, kakak ini siap. Oh, apa yang kamu katakan tadi? Dia siapa? Jelas sekali. Wanita milikku. Kalian? Ingin menjadi nyonya utama keluarga Tan. Harus bisa menerima kenyataan bahwa aku di luar. Suka main-main dengan wanita lain. Tansi, kamu berani mencari seorang wanita yang tidak pantas seperti ini untuk menghinaku. Kau bukan karena kakek menyuruhku datang. Kamu pikir aku mau berkenalan dengan orang jahat sepertimu ini? Apapun keadaannya, aku tetap menyukainya. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Tidak mau dengar kata-kata busuk. Kita tidak perlu mendengar omongannya. Waduh, siapa itu? Itu dia. Ting ting. Azza. Kenapa kamu berdandan seperti ini? Mar, bukankah aku bilang supaya kamu berdandan dengan sopan? Bagaimana kamu mau bertemu ibuku? Aku. Sudahlah, barang yang harus kamu bawa sudah disiapkan. Ya, tentu saja. Ibu pasti akan menyukainya. Terburu-buru sekali. Ganti tempat saja untuk memuaskanmu. Bukan. Bisakah otakmu mengurangi pikiran-pikiran seperti itu? Sombong berwarna ini. Bu, ini Shuking. Halo, Buah. Silakan duduk. Tidak, itu Chanzi dan Shuking. Mereka berdua. Kita harus cepat pergi. Aku begitu tidak pantas dilihat orang. Bu, saya sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuk Ibu. Semoga Ibu menyukainya. Ini adalah edisi terbatas. Kalung berlian merah muda Bortley, hanya satu di dunia. Ini adalah hadiah ulang tahun
yang disiapkan orang tuanya untuk Song Xiazi pada ulang tahunnya yang ke-18. Sayangnya, setelah kecelakaan hari itu, hadiah besar ini hilang. Mana sangka dia. Barangnya tersembunyi tepat di depan matanya. Hei, kalung itu milikku, milikku. Panggil aku kakak yang baik. Aku akan ambilkan untukmu. Kamu? Kakak yang baik. Tapi, kali ini aku bisa melakukannya sendiri. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya karena kita bukan saudara. Kamu ambil kembali. Bu, ini kan niat baik dari Sucing. Ibu terima saja. Ibu tidak peduli kamu pacaran, tapi jangan bawa sembarang orang. Ke hadapan ibu, hari ini ibu tegaskan. Calon menantu yang ibu akui hanya Xiazi. Bibi Chen dan ibuku adalah teman baik selama bertahun-tahun. Pertunangan aku dan Chen Zi adalah keputusan mereka. Song Xiazi, Ya, di hadapanku, kamu masih memikirkan pria lain. Kamu. Anak muda zaman sekarang. Masih bilang tidak buru-buru. Kalau kamu terus begini, aku tidak bisa menahan diri lagi. Diam kamu. Bibi, Anda salah paham. Saya dan Ahze sungguh saling mencintai. Sudahlah, saya datang hari ini untuk memberitahumu. Gadis seperti kamu, yang tidak pantas. Jangan harap bisa masuk keluarga Chen. Ibu, Ahze. kamu pulang dulu ya. Nanti aku cari kamu, sayang. Giliranku tampil. Maaf ya, benar-benar tidak sengaja. Aku tidak sengaja, maaf. Kamu buta ya? Berani-beraninya menyentuh orangku. Kau tidak mau tanganmu lagi. Tuan kedua. Pergi. Di mana kalung kau? Malam ini aku sangat senang. Lalu bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Dengan menjadikan aku sebagai umpan.
Kabur? Patwa, kenapa kamu belum kembali ke Hong Kong? Kurang ajar, kamu ini. Aku menyuruhmu pergi kencan buta, tapi malah begini jadinya. Katakan, siapa perempuan itu? Perempuan apa? Tidak tahu. Paman, ayo makan, Sa. Sudah makan? Kenapa kamu di sini? Aku yang menyuruhnya datang. Semua ini idaku, bukan urusannya. Paman, mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Ayo. Mohon bimbingannya. Melihat kalian begitu rukun, aku jadi lega. Besok aku akan pergi menemui master untuk menghitung hari baik pertunangan. Pertunangan? Master Suci ini tidak menerima tamu asing. Kalian tunggu di ruang tamu. RY. Ikut aku. RY. RY, untuk apa membawaku ke sini? Tansi, kalau kita ketahuan orang, bisa disalahpahami. Salah paham. Salah paham apa? Hubungan kita memang tidak pernah bersih. Tansi. Ya, apapun yang terjadi, kamu tetaplah putra kedua keluarga Tan. Aku hanyalah sebatang eceng gondok. Kalau Datuk tahu aku mengkhianatinya, aku akan mati. Song Xiaji, aku menyesal. Arye, sebentar lagi aku akan bertunangan dengan Datuk. Kita tidak boleh begini lagi. Tidak boleh. Kamu bilang tidak boleh? Song Xiaji, jelas-jelas kamu yang menarikku duluan. Sekarang atas dasar apa bilang tidak boleh? Tansi, ini di halaman belakang rumah Master. Kita tidak boleh begini. Udah memperebutkan sebatang dupa. Aku memperebutkan Song Xiaji. Pilih kota yang kamu suka. Aku akan mengantarmu pergi. Kenapa Yeye belum pulang juga? Datuk. Kamu panik apa? Aku kan tidak akan memakan orang. Master sudah menghitung hari yang baik, tepatnya Jumat depan. Ini adalah waktu yang sangat baik, tidak ada yang lebih bagus kamu. Pergi atur. Ya. Tan Sizwo ini, si bocah ini pergi kemana lagi? Ya, dia pergi ke... Sudah dihitung. Tidak stabil kamu. Datuk, tadi di dalam pengap, jadi aku keluar untuk menghirup udara. Tidak apa. Hari sudah dihitung, kita harus cepat. Semua akan diatur sesuai seleramu. Ayo pergi.
kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Turun dari mobil! Jangan khawatir, aku sudah sering menghadapi situasi seperti ini. Tunggu di mobil dengan baik. Ada sakit? Kamu berani? Letakkan tongkat itu! Seorang wanita, apa yang membuatmu berpikir bisa mengancamku? Siap! Mati saja kau! Pak Dua, naik mobil! Wang Quan, bawa mereka pergi. Komisaris Tan, naik mobil. Tenang, meski aku mati, Wang Quan akan melindungimu dan membawamu pergi. Halo, Bel. Komisaris Tan, Komisaris Tan, Komisaris Tan. Nona sa. Wang Quan, ada apa? Bukankah kau disuruh melindunginya? Nona Song baik-baik saja. Tuan kedua, tangan Anda ini. Lebih baik pergi dibalut, tidak perlu. Tapi tangan Anda ini. Sudah kubilang tidak apa-apa. Tuan Tan, merokok dilarang di sini. Kenapa dia belum juga sadar? Nona Song sedang hamil. Tubuhnya lemah dan kaget berlebihan, sehingga menyebabkan pingsan. Apakah tahu? Hamil? Song Xiazi, sekarang kau tidak punya pilihan lagi. Rahasiakan. Mengerti. Kau dengar tidak? Aku akan jadi ayah. Tuan kedua, jika Datuk tahu kabar ini, nyawa Nona Song mungkin tidak akan selamat. Cari cara yang pasti berhasil. Dan periksa siapa yang bertindak hari ini. Baik. Tamsi. Kenapa kamu terluka? Hah? Aku baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Aku kenapa? Terlalu terkejut. Song Xiazi, aku sudah memberimu kesempatan karena kamu tidak pergi. Sekarang bukan keputusanmu lagi. Xiazi,
apakah kamu benar-benar berencana menikahi Datuk? Dia sudah 60 tahun jika kamu pergi ke Hong Kong. Tidak ada yang bisa diandalkan. Bagaimana? Keluarga Tan pernah membantuku. Aku tidak punya pilihan. Tapi Tan Si Diao ini terlalu berbahaya. Jika kamu terus terlibat dengannya, tidak akan ada hasil baik. Di dalam ini ada 1 tiket pesawat ke luar negeri. Aku sudah menyiapkan identitas baru untukmu. Meiya. Xiazi, kamu sudah mendapatkan barang peninggalan ibumu. Keluarga Shen tidak akan bisa membelenggumu lagi. Hidupmu ke depan harus kamu jalani untuk dirimu sendiri. Dunia ini sangat luas. Kamu harus pergi melihatnya. Xiazi, jika kamu suka melukis, pergilah melukis. Jika kamu suka bermain piano, pergilah bermain piano. Ke depan, apapun yang kamu suka, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Orang tuamu di surga pasti ingin melihat kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Terima kasih, Mea. Sudah cukup. Mobil sudah menunggu di depan. Ayo pergi. Song Xiazi. Song Xiazi. Shen Shuking, Chen Zi, kenapa kalian di sini? Chen Zi. Dia bersikeras menemani saya untuk pemeriksaan kesehatan. Oh ya, kami berdua akan menikah. Nanti saya kirim undangan untukmu. Bukankah Bibi Chen tidak menyukai Shen Shuqing? Kenapa dia diizinkan masuk lagi? Selamat ya. Kakak, sebenarnya yang akan menikahi Chen Zi adalah kamu. Sekarang aku yang menggantikanmu. Kamu tidak marah, kan? Pernahkah kamu melihat orang berebutan untuk sampah? Aku rasa kamu cuma iri karena tidak mendapatkannya. Hei, bagaimana bisa kamu membandingkanku dengan kakek tua itu? Bukan maksudku. Xiazi. Kakek tua itu, apakah dia bisa memuaskanmu? Hei, kamu bahkan tidak bisa menandingi kakek tua itu. Kamu? Nona Song, gaun untuk pesta pertunangan sudah sampai. Anda dulu minta saya untuk menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu. Apakah Anda ingin mencoba di sini? Atau saya bawa pulang dulu? Tidak perlu dicoba, bawa saja kembali ke Tan Mansion. Baik. Kamu hanya keras kepala saja. Gaun ini menurutku cukup bagus. Kebetulan aku masih butuh 1 gaun untuk bersulang. Bukan, Kak. Gaun kami ini dibuat khusus oleh master sesuai dengan tubuh Xiazi. Apakah kamu bisa menopangnya? Kamu? Hari ini, gaun ini pasti akan kuambil. Hari ini aku memang mau. Shen Shuking, kamu mau apa sih? Kamu cuma anak angkat, berani bersaing denganku? Nona Shen, tolong lepaskan. Ini cuma gaun kan? Aku bayar 2 kali lipat. Shuking. Pantatku, Song Xiazi. Kamu pasti sengaja. Aku tidak. Darah. Shen Shuking, kamu berdarah. Perutku sakit sekali. Anak kita Chen Zi. Panggil dokter. Ya, dokter. Di perutnya itu ada telur emas. Lihat saja, tanpa telur emas ini, keluarga Chen masih mau dia. Ayo kita pergi. Xiazi. Nona Song. Xiazi. Ibu, beri aku kesempatan lagi. Ini semua gara-gara Song Xiazi. Song Xiazi yang menyakitiku, membuatku kehilangan anak, Ibu. Beri aku 1 kesempatan. Cukup. Awalnya karena anak. Aku baru setuju kamu masuk keluarga kami, sekarang anaknya hilang. Jangan harap masuk keluarga Chen. Ibu, Ase? Bagaimana Ase? itu kan lahmu sendiri, kamu cari jalan sendiri. Ibu. Minum sup ini pasti sangat bergizi untuk Xiazi. Terbangun. Kenapa aku di rumah sakit lagi? Kamu pingsan. Apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Kondisinya sangat buruk. Harusnya diperiksa. Makanlah, ya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Suara apa yang ribut di luar? Sebuah drama yang berakhir dengan akibatnya sendiri. Ingin?
Aku bisa jalan. Aku bantu kamu. Lepaskan aku! Aku tidak gila! Lepaskan aku! Nona Shen, Tuan Shen sudah menandatangani untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa. Tidak mungkin, Ibu! Tolong aku! Kamu yang menyuruh Shendu melakukan ini? Ini pilihannya sendiri. Shendu memang seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan aku hampir lupa. Inilah Tansi yang sebenarnya. Sekali ketahuan berkhianat, dia pasti tidak akan memaafkanku. Ayo pergi. Gaunnya akan saya pesan ulang. Berapa banyak mata-mata yang Tan Si Chang tempatkan di sekitarku? Apakah dia juga tahu tentang pembicaraanku dengan Meiya? Baiklah. Kamu istirahatlah yang baik. Aku akan mengurus keluar dari rumah sakit. Meiya. Xiazi, kamu baik-baik saja. Aku baru saja melihatmu dengan Tan Si Chang. Kami berdua memang memiliki hubungan seperti yang kamu pikirkan. Halo. Kalau begitu, kamu masih akan pergi? Ya, Apakah kamu anak sudah siap? Sudah diatur semua, tinggal menunggu untuk memberikan kejutan kepada Nona Song. Xiaji, aku punya kejutan untukmu. Kamu... Siapa kamu? Di mana Song Xiaji? Dia sudah pergi. Tidak akan kembali lagi. Cari. Tuan Tan, lepaskan dia! Xiazi telah terperangkap di keluarga Shen selama bertahun-tahun. Dia seharusnya bukan menjadi taruhan permainan kalian. Dia seharusnya bebas. Selamat ya, Song Xiaji. 你自由了。 Xiazi, adikku yang baik. Akhirnya kamu kembali. Kakak, Adik, kamu tidak patuh. Kamu mau pergi kemana? Ambil barang peninggalan ibumu, lalu berencana kabur. Kerja sama keluarga Tan dan Shen akan segera dimulai. Kamu kabur sekarang. Akan membunuh keluarga Shen. Kakak, kamu lupa bagaimana keluarga Shen memperlakukan aku. Adik, sungguh tidak mengecewakan. Adikku yang baik. Kamu memang pendendam. Tapi aku sudah membalas dendam untukmu. Aku sendiri yang mengirim adik kandungku ke rumah sakit jiwa. Apakah ini masih kurang? Kurang, karena orang yang benar-benar menyakitiku adalah kamu. Kakak, kamu tidak takut setelah aku menikah ke keluarga Tan, menggunakan mereka untuk melawanmu? Xiazi, sepertinya kamu tidak punya kemampuan itu. Kakak bisa mengantarmu sendiri ke posisi ini. Bisa juga menarikmu sendiri turun. Kamu menyuruh orang mengikutiku? Jika kamu tidak datang ke pesta pertunangan besok, foto-foto ini akan muncul di depan mata Datuk Tan. Saat itu, kamu dan Tansi akan mati bersama. Maya, maaf ya, aku tidak pergi. Xiazi, kamu kenapa? Halo aku? Tansi, kenapa kamu datang? Song Xiazi, bukankah kamu sudah kabur? Aku pernah bilang. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa membantumu. Kenapa kamu menipuku? Kalau sudah kabur, kenapa kamu kembali? Apakah kamu sangat ingin menikah dengan orang tua itu? Sangat ingin menjadi ibu tiriku? Hah? Belum ada yang berani menipuku, Song Xiaji. Kamu yang pertama. Tansi, permainan berbahaya ini, aku tidak mau main lagi. Aku bosan. Permainan ini, kalau aku belum bilang berhenti, belum selesai. Tansi, Segala yang kamu inginkan, aku juga bisa memberikannya padamu. Tansi,
Tan Zhang, apakah kamu begitu mencintainya? Aku bilang, aku tidak mau main lagi. Kenapa kamu masih mendekat? Kenapa? Kamu jatuh cinta padaku. Cinta. Kamu tidak pantas. Paman kedua. Song Xiaji, selamat. Setelah hari ini, kamu akan menjadi nyonya keluarga Tan. Tan Sizhuo, 你的真心, aku memang tidak pantas. Acara pertunangan akan segera dimulai. Hari ini, aku sengaja datang sebagai keluarga pihak perempuan untuk mengantarmu menikah. Kau tidak mau mati, bersikaplah baik. RY, Tan Sipeng muncul. Tidak sia-sia kita mencarinya selama ini. Menurut informasi yang andal, dia akan terbang ke luar negeri malam ini. Jika dia benar-benar berhasil kabur, mungkin akan sulit bagi kita untuk menangkapnya lagi. Aku akan menangkapnya sendiri. Kamu awasi di sini. Baik. Tan Si, aku benar-benar hanya bisa menjadi ibu tirimu. Tan Si Bu, bukankah sudah diberitahu agar dia harus hadir? Kalau dia tidak datang, bagaimana pertunangan ini bisa dilanjutkan? Aku akan telepon Arya lagi. Dato, adikku ini sekarang diserahkan kepada keluarga Tan. Eri, para antek yang menyerang Anda sebelumnya, semua ada di dalam. Saatnya menyelesaikan hutang lama. Hah, bagus, bagus. Memang pantas jadi anakku. Hahaha, hari ini kamu memberiku hadiah besar. Aku juga harus membalasnya. Ini ternyata tanggal lahirku dan Xiazi. Kamu pergi ke rumah master hari itu untuk menghitung hari pernikahan aku dan Xiazi. Jadi hari ini sebenarnya adalah upacara pertunanganku dengan Xiazi. Kalau kenapa tidak bilang dari awal kamu? Kamu malah berputar-putar begitu jauh. Selama bertahun-tahun, kamu sering membantahku. Apa yang kuminta kamu lakukan, kamu malah melakukan sebaliknya. Kuminta kamu menikahinya. Apakah kamu akan menikahinya? Aku... Haduh, siapa yang mengerti niat baikku ini? Nona Song ini, kamu yang pilih sendiri kan? Sedangkan posisi datuk itu, sudah lama aku tidak ingin duduk lagi. Kalau kamu mau, cepat ambil. Aku hanya ingin cucuku. Bagaimana bisa jadi begini? Guys, aku harus pergi tanya orang itu sampai jelas. Song Xiazi, berani sekali kau membawa anakku dan berani kabur. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Jadi, sejak kapan kau jatuh cinta padaku? Apakah kau sudah lama merencanakan untuk merusak pernikahan? Diam. Bagaimana caramu menangani ini? Aku sudah menyebarkan berita, memancing Tan Sidi ke gudang tua. Kenapa kau belum menyelesaikannya? Sekarang keluarga Tan tidak hanya akan menarik kembali pesanan miliaran keluarga Shen, tetapi juga akan menyerang keluarga Shen. Aku hancur, keluarga Shen hancur. Ku memberimu foto itu. Tujuannya agar si tua itu tahu dia telah dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Tapi tak disangka, si tua itu masih begitu pilih kasih. Padahal akulah anak sulung keluarga Tan. Sekarang malah seperti anjing terlantar dikejar-kejar oleh Tan Sidi.
bantu aku. Lakulah satu hal lagi. Xiazi, kau benar-benar tidak berniat pergi. Tidak pergi, Mei ya. Dulu aku juga punya keluarga yang sangat bahagia. Orang tuaku juga sangat rukun dan harmonis, tapi Kecelakaan itu. Jadi aku ingin mencoba. Siapa tahu bisa sama bahagia seperti mereka. Lagi pula, malaikat kecil ini sudah ada di dalam perutku. Bagaimanapun juga, yang penting kamu bahagia. Song Xiaxi, aku datang. Aku duluan ya. Ya, silakan. Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Ternyata kamu. Paman Tan, Xiazi hilang. Apa? Cepat, Wang Guan, periksa. Song Xiazi, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Ini semua gara-gara kamu dan Tan Si memaksaku. Setelah kakak selesaikan Tan Si, kakak akan bawa kamu pergi. Kita pergi ke tempat yang tidak ada yang kenal kita ya. Oh, tentang yang di perutmu ini tidak apa-apa. Gugurkan saja, gugurkan. Singkirkan tangan kotormu. Jangan mendekat. Lama tidak berjumpa, adikku yang baik tidak menyangka. Adikku yang baik ternyata juga seorang yang romantis. Hal ini sama sekali tidak seperti ayah kita. Kalian menangkapnya, memerasku. Tidak lain hanya ingin menukar syarat. Katakan, apa yang kalian mau? Pesanan 100 miliar. Aku mau keluarga Tan membantu keluarga Shen sepenuhnya. Aku ingin menjadi orang berkuasa puncak di Yuhang. Lalu kamu? Aku mau kamu mati, Tan Si. Berlututlah di hadapanku. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Hei, Tan Si, kamu tidak dengar aku bicara? Kenapa kamu mengabaikanku? Baik. Ini semua karena kalian memaksaku. Kalau begitu mati bersama. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Sampah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tan. Masih mau melawan? Awalnya, kalau kau kabur ke luar negeri dan tidak kembali, aku bisa pura-pura tidak tahu. Aku akan biarkan kau hidup, tapi kau malah cari mati. Itu bagus. Hari ini, hutang lama dan baru kita selesaikan sekaligus. Menyelesaikan hutang? Seharusnya aku yang menyelesaikan hutang denganmu. Padahal, aku adalah anak sulung keluarga Tan. Hanya karena status ibuku tidak sebaik ibumu, aku hanya bisa menjadi anak haram. Kenapa? Kenapa bisnis keluarga Tan tidak bisa aku warisi? Kenapa orang tua itu selalu memanjakanmu? Karena ibumu membunuh ibuku. Dulu, saat ibuku sedang hamil, dia sudah tidak sabar datang ke rumah ingin mengambil posisi. Membuatnya jatuh dari tangga. Membunuhnya beserta janinnya. Itu adalah janin perempuan yang sudah terbentuk. Tan Si seharusnya memiliki seorang adik perempuan kandung, dan hari itu dia kehilangan ibu, kehilangan adik perempuan, dan juga kehilangan ayah. Tan Si, aku ada di sini. Aku akan mencintaimu dengan baik. Akan selalu menemanimu. Hahaha, jadi balasan untuk ibuku?
adalah tidak pernah bisa secara resmi memasuki pintu keluarga Tan. Dan aku selamanya adalah anak haram yang tidak boleh dilihat. Paman kedua, bagaimana kita menangani kedua orang ini? Yuhang adalah masyarakat yang taat hukum. Masukkan mereka semua ke dalam penjara, kunci sampai mati. Ya. Kakak kedua, jangan. Kakak kedua, semuanya dia yang menyuruhku. Siazi, kakak Siazi tahu salah. Dulu semua salah kakak. Tolong bantu kakak minta ampun Siazi. Tan Sibu, kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak boleh menghinaku. Ayo, beri aku kematian yang cepat. Tanganku tidak sudi dikotori darah orang sepertimu. Hahaha, Tan Sibu, kau pikir kau menang? Selama kau tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Membunuh kalian semua. Tan Sizang, kita punya bayi. Janji padaku, jangan terpancing amarahnya ya. Aku tahu batasnya. Sayang, kamu sedang hamil. Jangan lakukan ini. Sini. Aku baik-baik saja, dan dokter bilang banyak bergerak, membantu proses persalinan. Sini. Kamu bisa melukis. Ayo jalan-jalan. Atau main piano. Sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi kamu sedang hamil. Perutmu sudah besar. Pasti tidak nyaman melakukan apapun. Menurutku, ini sebaiknya. Tunggu sampai melahirkan. Baru dilayani. Berisik. Aduh, cucu kesayanganku, hari ini baik tidak? Kakek sudah siapkan beberapa hadiah pertemuan untuknya. Hahaha. Ah ya, ini. Ini semua untuk anak kecil. Kalau itu putri kecil, harus siapkan lebih banyak perhiasan nanti. Jangan sampai ditipu anak berambut kuning. Putriku bukan tipe yang gampang jatuh cinta. Bukankah kamu begitu? Aku. Ini. Ada apa? Jangan teriak, panggil dokter. Aduh, cepat Wang Kuan, siapkan mobil. Anissa, ke rumah sakit.